sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Metika Thomas dengan NIM 241401022 dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, Universitas Indonesia Timur. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana merakit sebuah PC. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu pemasangan power supply. Di sini kita akan pasang power supply. Posisikan power supply dengan benar. Setelah power supply terpasang, kemudian pasang baut. Fungsi dari power supply yaitu menyediakan dan mendistribusikan daya listrik. Kita klik OK, kemudian lanjut ke motherboard. Di motherboard kita pasang yang pertama yaitu RAM. RAM berfungsi sebagai media penyimpanan sementara. Kita posisikan RAM dengan benar. Setelah posisinya sudah benar, kita kunci supaya tidak mudah terlepas. Lanjut kita pasang RAM yang kedua. Kita posisikan RAM-nya dengan benar. Kemudian kita pasang, lalu kita kunci. Setelah itu, kita lanjut untuk pemasangan CPU. Posisikan sesuai letaknya. Setelah itu, kita kunci tuasnya. Lanjut, kita beri pasta di atas CPU untuk merekatkan heatsink yang berfungsi untuk mendinginkan prosesor. Jika heatsink sudah terpasang, jangan lupa kita kunci heatsink. Di kipas pendingin prosesor terdapat kabel penghubung heatsink ke motherboard yang akan kita sambung. Setelah itu, kita install motherboard. Selanjutnya kita pasang motherboard pada casing. Lalu kita baut. Setelah itu kita klik OK. Kita lanjut ke adapter cards. Di sini kita pasang NIC, di mana NIC ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara komputer dan jaringan. Setelah terpasang, lalu kita baut. Lanjut, kita pasang NIC wireless. Ini berfungsi sebagai penghubung antara perangkat dan jaringan Wi-Fi. Setelah terpasang, kita baut. Dan yang ketiga adalah video adapter, yang berfungsi sebagai pengelola grafis dasar yang memungkinkan komputer menampilkan gambar ke layar. Setelah itu kita baut, dan kita masuk ke yang keempat, yaitu internal drive. Digunakan untuk menyimpan sistem operasi, program, file, dan data pengguna. Di sini kita pasang hard disk yang berfungsi sebagai media penyimpanan utama. Kita posisikan hard disknya dengan benar, kemudian kita pasang, lalu kita baut. Setelah terpasang, kita lanjut ke berikutnya, yaitu drive in external. Ini berfungsi untuk perangkat penyimpanan atau media output yang dapat diakses di luar casing. Lanjut pasang optical drive, berfungsi untuk membaca dan menulis data, dan kemudian optik seperti CD dan DVD. Kemudian kita pasang bautnya. Kita lanjut pasang floppy drive yang berfungsi untuk membaca dan menulis data ke disket. Kita baut, lalu klik OK.
Selanjutnya kita masuk ke dalam kabel internal. Pertama kita pasang yaitu kabel yang terdapat di sini. Kita pasangkan ke motherboard. Terus lanjut yang kedua itu kabel soket penghubung ke harddisk. Terus lanjut kita pasang yang ini ke sini. Lanjut kita pasang kabel yang berikutnya sini. Kemudian selanjutnya ke sini. Dan lanjut kabel yang terakhir sini. Pertama kita pasang yaitu kabel pata yang menghubungkan perangkat penyimpanan ke motherboard untuk mentransfer data. Kita posisikan kabelnya sesuai dengan posisinya. Kita lanjut pasangkan sini. Kita lanjut yang kedua, pasang kabel floppy yang menghubungkan floppy disk drive ke motherboard untuk transfer data. Kita pasang kabelnya di sini. Dan yang ketiga yaitu masih ada. Dan yang ketiga yaitu kabel SATA untuk memberi listrik dari power supply ke perangkat penyimpanan. Kita sambungkan di sini. Kita masuk ke kabel eksternal. Kita pasang casing. Sudah itu kita klik OK. Kita lanjut ke eksternal kabel. Kita pasang casing dari PC. Setelah terpasang, lalu kita baut. Setelah itu kita lanjut pasang kabel monitornya yang berfungsi mengirim sinyal tampilan dari komputer ke layar monitor. Kita pasang kabel monitornya sesuai dengan posisinya. Kemudian kita lanjut pasang kabel keyboard yang berfungsi mengirim sinyal input dari keyboard ke komputer. Kita pasang di sini. Posisikan sesuai dengan posisinya dengan benar. Setelah terpasang, kita lanjut pasang kabel mouse untuk menghubungkan mouse ke komputer melalui port input. Setelah itu kita pasang kabel USB yang berfungsi untuk menghubungkan dan mentransfer data serta daya listrik. Kita posisikan kabel USB dengan benar. Lanjut kita pasang kabel Ethernet untuk menghubungkan komputer ke jaringan.
Lanjut, kita pasang wireless antena yang berfungsi untuk menangkap dan mengirim sinyal jaringan Nigra kabel. Dan yang terakhir kita pasang yaitu power cord untuk mengalirkan daya listrik dari sumber listrik ke power supply unit di komputer. Setelah itu, PC sudah bisa menyala. Sampai di sini pembahasan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat kita pahami bersama-sama. See you. Thank you.